Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertemuan pertama dari perkuliahan kita dengan materi manajemen bisnis dan investasi. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai dasar-dasar dulu, dasar-dasar pemahaman mengenai manajemen bisnis. Nah, apa itu manajemen bisnis? Seperti apa manajemen bisnis? Kita akan bahas lebih lanjut pada hari ini, pada pertemuan pertama ini. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa disilahkan. Pertama-tama kita akan membahas mengenai manajemen usaha bisnis. Apa itu manajemen usaha bisnis? Kalau kita membrainstorming lagi ya mengenai bisnis, kita melihat lingkungan sekitar kita, atau kita melihat keluarga kita, orang tua kita, pasangan kita menjalankan sebuah usaha atau bisnis. Nah, tentunya usaha-usaha bisnis itu ada awalnya, ada permulaannya. Ya, kita sering mendengar mengenai bisnis keluarga, seperti yang sering ditampilkan di infotainment atau di televisi, bahwa ada sebuah klan keluarga A misalnya. Nah, di situ dari orang tuanya, kemudian turun ke anaknya, kemudian turun ke cucunya dengan klan yang sama itu, mereka berbisnis dan meneruskan bisnis orang tua atau kakek, bahkan buyutnya dari zaman dulu ya, seperti itu. Itu bisa diartikan atau dimaksud sebagai usaha ya, mengembangkan usaha yang sudah ada. Jadi usaha-usaha dari kakek buyut dulu diturunkan satu persatu dari generasi ke generasi. Maka usaha dapat dimulai dengan meneruskan bisnis dari para leluhur. Itu salah satunya ya. Nah, ada juga yang namanya waralaba yang 5 tahun ke belakang ini, 5 tahun ya, mungkin sudah hampir 5 tahun ini waralaba menjadi hits ya. Bagaimana kita membeli sebuah merek dagang dan produknya untuk dijual lagi, seperti itu ya. Nah, kita boleh membuka sebuah usaha dengan merek yang sama, asalkan dengan kualitas produk yang sama. Nah, ini yang disebut waralaba. Dan waralaba ini sudah ada semacam perhitungan kapan BEP-nya, profitnya berapa. Nah, di waralaba ini sudah jelas ya. Atau dengan cara memberi usaha orang lain. Nah, ini sering juga terjadi bagaimana seseorang mengakuisisi usaha orang lain. Nah, ini ya, ketika orangnya sudah si penjual bisnis tersebut sudah kolaps, membutuhkan dana secepatnya, maka yang memiliki dana, bagi investor yang memiliki dana, bisa membuat harganya menjadi fleksibel ya, karena membeli usaha orang lain yang mungkin bisa jadi usahanya sudah kolaps juga gitu ya. Nah, atau mendirikan usaha baru. Nah, beberapa tahun ke belakang ini masih banyak ya bisnis-bisnis baru, usaha-usaha baru ya. 2 tahun belakangan banyak usaha-usaha baru mengenai vintage ya, itu sangat-sangat hype sekali. Akan tetapi pada tahun 2002 ini banyak berita tentang vintage yang banyak mem-PHK karyawan, seperti itu. Mendirikan usaha baru memang tidak mudah.
gitu ya, karena sekarang ini zamannya berkembang sangat cepat sekali, membutuhkan tindakan-tindakan atau keputusan yang agile ya, sehingga mendirikan usaha baru itu butuh sebuah konsistensi dan kemantapan hati. Oke, selanjutnya itu tadi slide sebelumnya adalah bagaimana memulai bisnis ya. Nah, sebelum kita memulai bisnis harusnya ada hal-hal yang kita tangkap kenapa kita berbisnis hal tersebut atau barang tersebut. Nah, harapannya barang atau hal tersebut atau produk atau layanan tersebut dapat memberikan manfaat dan juga dapat memberikan return kepada kita yang sudah berinvestasi tentunya ya. Nah, peluang bisnis itu kita dapat dari ide-ide ya. Dari ide-ide saya mau bisnis ini karena bisnis ini misal belum ada, bisnis ini sangat menjanjikan akan tetapi belum dikelola dengan baik, bisa jadi ya seperti itu. Nah, peluang bisnis di sini pertama kali yaitu ide dapat digerakkan secara internal, perubahan cara atau metode. Jadi mungkin bisa berasal dari diri kita sendiri ya, kegiatan keseharian kita. Misalnya kita sudah ini keseharian kita pagi nyuci baju, siang jemur baju kayak gitu-gitu ya. Nah, mungkin bisa dirubah lah gitu ya. Tidak perlulah kita mencuci pakai tangan karena repot gitu ya. Kemudian tidak perlulah kita menjemur baju karena repot gitu ya. Jadi mungkin ada solusi lain, misalnya wah mungkin ini menjadi sebuah ide baru atau lapangan bisnis baru ya kalau kita membuka sebuah laundry ya, seperti itu. Ide dapat dihasilkan dalam bentuk produk dan jasa baru. Nah, ini bisa ya dalam bentuk produk atau jasa baru. Kalau sekarang produk sungguh-sungguh sangat bervariasi sekali. Entah berapa puluh ribu macam produk dengan kategori yang mirip-mirip juga. Itu beredar di Indonesia. Jadi peluang kita untuk menasional itu harus dengan effort yang lumayan ya gitu. Kemudian ide dapat dihasilkan dalam bentuk modifikasi, bagaimana pekerjaan dilakukan atau modifikasi cara melakukan pekerjaan tersebut. Nah, ini juga merupakan salah satu ide bagaimana cara-cara di kehidupan kita sehari-hari itu dapat dikerjakan dengan mudah, misalnya menggunakan alat tertentu ya. Nah, ini ada sebuah contoh alat lucu ya, bisa di searching itu ya, alat untuk melipat baju ya, sekitar harganya 35 ribuan lah, itu saya pernah lihat iklannya. Nah, ini juga salah satu ide ya, bagaimana orang yang belum bisa atau tidak bisa melipat baju menjadi bisa melipat baju karena ada alat ini. Nah, ini ide-ide yang lucu, ide-ide yang solutif ya, bentuk dari modifikasi juga ya. Di awal-awal caranya untuk melipat baju dengan pakai kardus, sekarang sudah ada alatnya. Nah, ini modifikasi ya, memodifikasi sebuah pekerjaan menjadi lebih mudah. Semua orang punya mimpi untuk berusaha, semua orang punya hope untuk berusaha. Akan tetapi usaha itu memang hanya sebuah impian saja atau kata-kata apabila tidak ada realisasinya, betul kan ya? Tidak ada wujudnya, gitu kan ya, tidak ada usahanya gitu. Jadi hanya sepasang omong doang atau hanya sebesar kegalauan saja ya. Nah, ketika kita punya rencana usaha, jangan lupa rencana usaha kita tulis aja ya. Kita punya buku, kita tulis, dokumentasikan, kemudian kita analisis satu-satu ya. Nah, hubungan internal, eksternal, nah itu kita mulai bredeli satu-satu di buku gitu ya.
rencana usaha. Fungsinya apa ini? Gitu ya. Fungsinya agar bisnis dijalankan itu dapat memetik sebuah profit ya dalam operasional jangka panjang dan skala usahanya yang memadai. Jadi memang tujuannya kita tidak bisa memungkiri dan tidak bisa berbohong bahwa bisnis itu ujung-ujungnya memang kita mencari profit, gitu kan ya. Nah, kalau usaha tersebut tidak kita analisis dengan rencana usaha, ya kapan mendapatkan profitnya? Jadi kita tidak punya rincian atau hitung-hitungan kapan ini profit ini cair gitu ya, berapa profit yang didapatkan. Nah, seperti itu. Maka butuhlah rencana usaha yang berbentuk dokumen dan tertulis. Kali ini kita akan membahas mengenai masalah dan hambatan bisnis. Di sini kita biasa menemui alasan kenapa tidak dimulai bisnis, yaitu kesulitan modal, tidak punyanya modal. Nah, itu menjadi sebuah alasan klise untuk tidak memulai sebuah bisnis. Pertama yaitu kesulitan modal. Di sini kesulitan modal itu kita bisa atasi dengan beberapa cara. Salah satunya yaitu kita mencari rekanan atau join dengan teman ya. Kemudian kita juga bisa mencari investor, salah satunya dengan membuat sebuah proposal, yaitu studi kelayakan. Nah, karena itu makanya studi kelayakan dibahas di semester selanjutnya dengan sangat rinci sekali. Kemudian bisa join juga dengan kerabat atau sahabat dekat. Kemudian cara yang mungkin lebih bisa meringankan yaitu pekerjakan staf dengan sistem bagi hasil. Jadi ketika kita mempekerjakan staf dengan sistem bagi hasil, maka kita bisa mengurangi beban biaya gaji. Kemudian dengan menggunakan program bantuan modal usaha, itu salah satu cara untuk menangani masalah kesulitan modal. Kemudian juga bisa dilakukan dengan gabung ke komunitas bisnis. Biasanya dengan kita gabung ke komunitas bisnis, kita bisa dengan mudah mendapatkan informasi-informasi mengenai bisnis ya. Kemudian perluas informasi dan komunikasi. Nah, kita dengan modal yang minim kita bisa menjual melalui medsos. Jadi kita tidak memiliki karyawan misalnya, kita juga bisa berjualan di medsos atau dengan pencarian Google, sehingga kita bisa membuat bisnis yang sistemnya pre-order, sehingga kita bisa dengan seefisien mungkin mengelola keuangan. Selanjutnya yaitu mengenai masalah dan hambatan bisnis. Di sini kita akan bahas satu persatu ya. Masalah dan hambatan bisnis salah satunya yaitu tentang perencanaan dan analisisnya. Ya, dimana hal yang paling penting itu kita bisa merencanakan sebuah bisnis tersebut dan juga menganalisa keuangan ya. Di sini kenapa penting sekali itu ya, karena kebanyakan ya ketika kita membuat bisnis itu tanpa sebuah perencanaan keuangan dan analisa kebutuhan aset, kebutuhan peralatan. Nah, ini kita cenderung akan menghabiskan atau kita memaksimalkan semua sumber daya yang kita punya untuk mewujudkan. Nah, di situ kita lupa bahwa ketika kita membuka sebuah usaha nantinya pasti kita akan membutuhkan dana untuk operasional. Nah, ketika kita memaksimalkan semua keuangan yang kita punya untuk mewujudkan sebuah bisnis, di awal perjalanan kita akan kekurangan sebuah nafas. Jadi
seperti ketika di tengah jalan kita sudah habis nafasnya nih. Nah, karena apa? Karena kita tidak atau kurang memiliki dana untuk menjalankan operasional. Nah, ini yang perlu di garis bawahi ya, karena dana operasional kita sedikit atau berkurang, sehingga bisa menyebabkan kita kesulitan untuk membeli bahan baku pertama ya, kemudian bisa untuk kesulitan sehingga kita kesulitan membayar karyawan, itu bisa terjadi. Yang selanjutnya yaitu bisnis yang tidak sesuai dengan diri sendiri gitu ya. Jadi kita mencoba untuk mengenali diri kita sendiri, diri kita itu tipe orang yang seperti apa gitu ya. Tidak bisa memaksakan bahwa setiap orang harus memiliki bisnis. Jika memang tidak memiliki sebuah passion ya, ya sudah gitu ya, passion berbisnis saya tidak bisa, ya sudah, maka jalan keluar lainnya yaitu kita menjadi karyawan ya. Jadi tidak bisa kita memaksakan diri kita untuk ahli dalam berdagang. Kita semua memiliki ahlinya masing-masing ya. Kemudian kita coba ya untuk mendengarkan masukan orang lain ya. Ketika kita ingin membuat sebuah bisnis, kita cenderung percaya diri ya, percaya diri bahwa itu akan berjalan sesuai dengan impian, harapan atau cita-cita kan ya, seperti itu. Sehingga masukan orang lain, mungkin masukan orang-orang yang berpengalaman menjadi tidak laku lagi gitu ya. Kemudian coba temukan sesuatu yang paling Anda sukai ya. Tidak menutup kemungkinan seseorang menyukai sebuah pekerjaan atau sebuah bisnis karena terpaksa ya, bisa saja. Kemudian juga coba telusuri sesuatu yang sering Anda bicarakan apa, mengenai apa. Jangan-jangan ketika Anda mengulang-ulang pembicaraan itu artinya Anda menyukai bisnis tersebut atau kegiatan tersebut gitu ya. Kemudian kurangi rasa malas dan kurangi percaya diri apabila Anda ingin membuka sebuah bisnis ya. Jadi ketika kita membuka bisnis, kita memang tidak bisa bermalas-malasan ya. Justru mungkin waktu kita untuk healing atau untuk bersenang-senang malah berkurang ya. Itu sebuah konsekuensi. Semua pebisnis juga seperti itu ya. Masalah waktu ya, masalah waktu di sini yaitu masalah persaingan dan masalah keuangan gitu ya. Ketika kita terjun di sebuah bisnis, kita mengalami masalah persaingan ya, dimana waktu itu, di saat kita terjun, persaingannya sangat ketat sekali. Sudah menjadi lautan merah dan kita memaksakan untuk memasuki bisnis tersebut ya. Kemudian juga masalah keuangan ya. Kemampuan seseorang untuk mengatur keuangan, mengelola keuangan itu sangatlah penting ya. Terkadang pembisnis pemula itu mencampurkan antara rekening pribadi dan rekening bisnis, sehingga kita seolah-olah tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik ya kan. Ketika kita jadikan satu rekening, seolah-olah rekening pribadi kita besar gitu ya, kita akan melakukan hal-hal di luar bisnis dengan uang tersebut gitu, atau belanja online, menghabiskan uang untuk belanja online, atau menghabiskan uang untuk berlibur, padahal itu di luar budget ya, seperti itu. Masalah selanjutnya yaitu mengenai masalah pelanggan, di mana kita pasti menemui ya sebuah
pelanggan yang kecewa kepada kita atau pelanggan yang tidak puas dengan pelayanan kita, itu kita pasti menemui, karena pelanggan kita kan bervariatif orangnya gitu ya, tidak selalu sama tipenya gitu. Jadi pasti ada yang merasa kecewa dan tidak puas seperti itu. Nah, jika kita memiliki masalah-masalah seperti ini, bisa menjadi sebuah bahan evaluasi untuk kita menjadi lebih baik ya. Tidak perlu adanya defense, tidak perlu adanya pembelaan. Kenapa? Karena yang justru harus kita lakukan adalah mengevaluasinya. Apakah kekurangan kita dan apa yang harus diperbaiki. Kemudian masalah karyawan ya. Pembisnis pemula mungkin lebih sering terjun langsung ya. Mungkin kurang kurang berminat untuk memiliki karyawan, sehingga dilakukan atau dikerjakan sendiri. Tidak masalah. Nah, ketika beranjak menjadi lebih besar, maka memang dibutuhkan karyawan untuk membantu proses operasional. Kesulitan mengontrol karyawan ini juga merupakan sebuah keahlian atau kemampuan untuk memberdayakan orang lain ya. Jadi di sini kemampuan komunikasi kita benar-benar diuji ya. Dan juga kita harus mengetahui kapabilitas daripada karyawan kita, karena kita tidak bisa menyuruh karyawan tanpa mengevaluasi, karena mereka memiliki kemampuan dan daya serap yang memang berbeda-beda ya, kepribadian pun berbeda. Jadi kemampuan komunikasi kita dan memahami karyawan atau memahami orang lain di sini benar-benar diuji ya. Kemudian masalah regulasi. Jadi pernah saya menemui sebuah usaha atau bidang usaha, dia itu begini, saya membaca di sebuah media sosial yang menjelaskan bahwa saya pindah ke toko seberang. Kenapa? Karena di toko yang di sini, di tempat saya belanja tadi itu, saya tidak mendapatkan fasilitas toilet gitu, sedangkan saya membutuhkan fasilitas itu segera. Oke ya. Nah, ternyata kebijakan di toko tersebut itu memang tidak diperkenankan pengunjung menggunakan toilet di toko tersebut. Alhasil pelanggan itu berpindah ke seberang ya. Berpindah ke seberang dan menggunakan toilet toko yang ada di seberang serta berbelanja di toko tersebut gitu. Nah, ini sebuah peraturan yang memang mungkin menguntungkan atau merugikan ya buat sebuah usaha. Dan ini merupakan sebuah regulasi gitu. Tiap toko memiliki regulasinya masing-masing, dan kita memang sebagai karyawan harus menjalankan peraturan tersebut. Dan sebagai pelanggan kita memiliki nilai pandang atau cara pandang berbeda-beda ya dalam menyikapi sebuah kebijakan, dan ini memang tergantung orangnya. Kita lanjut tentang masalah dan hambatan bisnis yang selanjutnya, yaitu rencana pemasaran. Ya, masalah pemasaran ini memang kompleks sekali, karena kalau kita ngomong pemasaran atau marketing, di sini kita sudah memiliki dua cara atau dua pandang sebuah pemasaran, yaitu pemasaran menggunakan digitalisasi, dan pemasaran menggunakan offline. Ketika pemasaran digitalisasi, maka kita memiliki operasional yang serba digital, dan ini bisa menjadi sebuah terobosan yang efektif dan efisien ya.
Kemudian apabila ada rencana pemasaran yang offline, nah kita juga harus bisa menganalisis sebenarnya kebutuhan daripada produk saya ini offline atau online gitu ya. Kalau memang online gitu, maka kita menggunakan digital marketing gitu ya. Ketika kita juga membutuhkan offline, maka juga kita harus memiliki kepala cabang atau kepala pemasaran yang offline juga gitu ya. Kemudian menjaga arus kas ini yang tadi sudah saya jelaskan bahwa kita memang harus benar-benar mampu menjaga arus kas kita, arus kas yang positif atau arus kas yang sehat. Jangan sampai kita tidak memiliki cash di akhir bulan ya. Kemudian menjaga inventaris. Ini yang susah, menjaga inventaris ya. Kalau kita tidak memiliki sebuah staf untuk administratif atau akuntansi. Kenapa? Ketika kita memiliki banyak inventaris, itu butuh sebuah perawatan dan juga perawatan serta menjadi nilai sebuah aset daripada nilai inventarisasi di sebuah akuntansi nantinya di neraca akuntan ya, di mana dengan menjaga inventaris kita mengelola sebuah pemeliharaannya menjadi inventaris yang awet gitu ya. Awet dalam artian bisa digunakan dalam jangka panjang, sehingga perusahaan tidak perlu bolak-balik untuk membeli sebuah alat misal ya. PowerPoint ini merupakan materi-materi dari buku pengantar manajemen bisnis yang diterbitkan oleh Gava Media tahun 2009 dengan penulis Suryanto dan Daryanto.